Imam Ahmad Ibnu Athaillah mencontohkan amal perbuatan kita ini, baik yang jismani atau yang rohani, itu seperti tubuh, seperti jasad. Sedangkan rohnya adalah ikhlas. Artinya bahwa amal yang kita lakukan itu kalau tidak ikhlas berarti tidak punya roh. Jasad yang tidak punya roh itu akan dikubur, akan tidak bisa dimanfaatkan. Nah, demikian pula amal ibadah kita yang tidak ada ruhnya, tidak ada ikhlasnya, akan tersia-sia, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, sembahyang, puasa, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, beriktikaf, bersadaqah, berwakaf. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tujuan duniawi, nah, dengan tujuan dunia, orang bersadaqah tujuan supaya dipuji, dia sembahyang dengan tujuan disanjung orang, maka ujar Tuhan, kami segerakan baginya padanya yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Maka artinya yang dia maksud dengan pujian itu akan didapatkannya. Dia sembahyang ingin dipuji orang, maka pujian itu akan datang kepadanya. Dia bersedekah ingin dihormati orang, maka kehormatan itu akan datang kepadanya. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha, kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang dia masuki, mazmuman hal keadaan tercela, madhuran dan dilaknat Allah. Surat Al-Isra ayat 18. Nah, artinya orang yang beramal ibadah dengan tujuan dunia, tidak karena Allah, bukan hanya kada diterima oleh Allah, tetapi disiksa. Faqad bayyana Allah Ta'ala fi hadhil ayah anna man 'amila li ghairi wajhillah fala thawaba lahu fil akhirah wa ma'wahu jahannam. Sungguh menjelaskan Allah pada ini ayat, barang siapa yang beramal bukan karena Allah, tidak ada pahala baginya di akhirat dan tempatnya adalah jahannam. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la ya'malu a'malan hasanah fatas'adul malaikatu fi suhufin mukhtatamah fatulqa baina yadayillahi ta'ala fayaqulu alqu hadhihi as-sahifah fa innahu lam yurad bima fiha wajhi. Yang artinya, sesungguhnya seorang hamba beramal amal kebaikan, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, haji, umrah dan sebagainya, maka naiklah malaikat membawa buku-buku catatan amal tersebut, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, limparkan ini catatan amal, bahwasanya dia tidak dikehendaki dengan yang ada pada catatan itu akan zatku, ujar Tuhan.
Artinya buang itu amalan, karena inya beramal itu bukan karena aku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiruz zaman sarat ummati thalasa firaq, firqatun ya'buduna Allah khalisa, wa firqatun ya'buduna Allah riya'a, wa firqatun ya'buduna Allah liyastakilu bihin nas. Fayaqulullahu azza wa jalla lil mukhlisin idhabu ilal jannah, wa yaqulu lil akharin idhabu bihim ilan nar. Apabila akhir zaman, ujar Rasulullah, jadilah umatku itu 3 kelompok, 3 golongan. Satu golongan yang beribadah kepada Allah ikhlas. Golongan yang lain ada yang beribadah riya, mengharapkan sesuatu dari makhluk, baik itu materi atau pujian. Satu golongan yang beribadah kepada Allah untuk mencari makan dengan manusia. Allah berfirman pada hari kiamat, bagi orang-orang yang ikhlas, masuklah kalian ke dalam surga. Dan Allah berfirman bagi yang lainnya, pergilah dengan mereka itu ke dalam api neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dengan dalil-dalil ini jelas bahwasanya ikhlas itu adalah satu kewajiban yang mesti ada dalam setiap amal ibadah. Tanpa ikhlas, amal ibadah